fitur-fitur yang ada di motor NMAX Turbo ini guys. Jadi baik, langsung saja tanpa basa-basi gua langsung bahas mulai dari yang pertama ya, fitur yang ada di NMAX Turbo ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua guys, by Haki MV ya. Tentunya bukan dengan motor Supra X ya, melainkan dengan menggunakan motor NMAX Turbo ini guys. Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya dan dipermudah segala urusannya guys. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di konten ini gua pengen reading tipis aja ya. Tapi kalau di jalan Pantura ini kayaknya nggak bisa buat pelan, tidak seperti di jalan kampung ketika kita menggunakan Supra ya guys. Ya minimal 50 km lah ya, kilometer per jam maksudnya gitu. Soalnya kalau di jalan Pantura ini tahu sendiri guys, bukan jalur pelan ya. Jadi sambil jalan kita akan membahas sepengetahuan gua saja ya. Soalnya gua memang belum terlalu tahu banget gitu. Sepengetahuan gua aja mengenai kelebihannya gitu, fitur-fitur yang ada di motor NMAX Turbo ini guys. Jadi baik, langsung saja tanpa basa-basi gua langsung bahas mulai dari yang pertama ya. Fitur yang ada di NMAX Turbo ini memiliki mesin Blue Core ya, gua kurang tahu itu Blue Core seperti apa. Dan kapasitas cc-nya itu 155 cc guys. Itu untuk kecepatan mesinnya ya. Kemudian kita beralih kepada fitur unggulan-unggulan yang ada di motor NMAX ini itu ya, memiliki YE CVT atau elektrik lah pokoknya, CVT elektrik. Jadi motor NMAX Turbo ini sudah tidak menggunakan roller ya guys ya. Beda dengan NMAX Turbo, maksudnya beda dengan NMAX Neo atau NMAX Neo S yang di bawahnya si NMAX Turbo ini guys. Jadi tadi memiliki fitur YE CVT atau electronic CVT ya. Dan ini bentuknya nih shift ya. Jadi memberikan feel dorongan ketika berkendara. Kalau misalkan kita ingin kecepatan yang lebih gitu ya, dengan menggunakan YE CVT ini bisa guys ya. Jadi caranya itu kita RPM-nya itu ditinggikan dulu. Kalau cuman kecepatan 60 kayaknya kurang bisa. Jadi agak kencang sedikit ya. Nah baru kita bisa pencet ininya, shift-nya. Nah itu level 1 ya. Kemudian kita pencet lagi level 2. Jadi level 3 kita turunkan gasnya, akan otomatis mati guys. Jadi kinerjanya si YE CVT ini memberikan feel dorongan atau biasa kita sebut terkenalnya sebagai turbo ya. Jadi sebenarnya bukan turbo guys, cuman hanya dorongan aja ya. Jadi lebih ke arah motor gigi gitu, rasanya gitu kayak motor gigi. Jadi ketika ininya diaktifkan itu seperti kayak turun gigi, misalkan gigi 4 turun ke gigi 3 seperti itu guys. Itu ya singkatnya seperti itu. Mungkin nanti gua lebih jelasnya dibuat di video terpisah ya guys. Kemudian fitur selanjutnya adalah motor NMAX Turbo ini memiliki yang namanya reading mode ya. Ada T mode dan S mode. Kalau T mode ini digunakan untuk di jalan-jalan pedesaan ya guys. Gue juga lupa singkatannya apa itu. Pokoknya ada pastinya singkatannya, T dan S itu. Kalau S itu emang gua sudah tahu, sport ya, untuk kencang gitu. Nah untuk kita bahas mulai T dulu ya. Nih T, kalian bisa lihat ya T ya guys. Jadi di bagian sebelah kanan gua, di bagian tombol-tombol ini, yang kalau misalkan ada di PCX itu lampu dim guys. Cuman ini mode gitu ya, mode berkendara. Ada mode S dan mode T. Jadi mode T itu apa? Mode T itu cocok digunakan di jalan-jalan perkampungan ya. Kalau misalkan S itu cocok digunakan di jalan-jalan yang seperti ini guys, untuk memberikan feel berkendara yang lebih cepat gitu ya, lebih ngeden gitu ya, lebih dorong lah intinya seperti itu. Coba kita aktifkan ya S-nya. Nah kita tinggal pencet ini tuh guys. Jadi ketika kita menekan si mode ini dari T menjadi S, ketika S-nya aktif ya, mode S-nya aktif, itu motor getarannya itu lebih tinggi gitu guys ya. Maksudnya si motor ini lebih dorong ya,
ya gambarnya seperti turun gigi sih guys. Jadi tarikannya itu semakin besar dan tenaganya itu semakin besar gitu. Jadi kalau dibandingkan reading mode dengan YECVT itu rasanya ya, feel-nya yang gue rasakan itu hampir-hampir mirip guys. Cuman mungkin kalau dari disamakan dari YECVT ketika diaktifkan itu cuman ke level 1 gitu, sama dengan reading mode menggunakan reading mode yang sport yang S gitu guys. Itu ya. Jadi singkatnya seperti itu, memiliki YECVT yang sudah tidak menggunakan roller lagi, kemudian sudah dibekali dengan mode berkendara. Ada dua mode, mode T dan mode S yang gua sudah jelaskan juga tadi. Dan motor NMAX ini memiliki desain yang cukup garang guys, desain yang cukup mewah di kelasnya gitu ya. Dan gua putar kembali kepada reading mode tadi. Jadi motor NMAX Turbo ini memiliki reading mode T dan S itu tidak dimiliki oleh motor-motor lain guys. Artinya motor-motor yang sekelasnya itu tidak dimiliki, bahkan PCX pun tidak memiliki reading mode guys. Nah, beda dengan NMAX Turbo ini. Di kelas Matic besar ya, misalkan ya Matic besar bukan yang 250 cc, Matic yang tergolong kata orang pedesaan atau orang kampung itu Matic besar lah, Matic gede ya. Yang memiliki reading mode itu hanya si NMAX Turbo ini guys ya. Jadi perlu dicatat itu guys ya. Kenapa sih gue itu membeli motor NMAX ini gitu ya guys. Mungkin nanti di video selanjutnya juga gue bakal pisah ya. Karena memang salah satunya itu guys, ada reading mode-nya, kemudian fitur-fiturnya tuh lengkap. Jadi membuat feel berkendara yang tidak membosankan ya guys ya. Dan yang selanjutnya yang tadi kita bahas desain ya, desainnya memang looknya itu garang banget, apalagi mata di bagian depan ya guys ya. Itu seperti singa yang mengaung gitu, body-bodinya. Tapi ketika kita komparasikan dengan PCX itu, kalau PCX itu tajam-tajam seperti apa ya, bisa dibilang seperti ikan hiu mungkin ya guys ya, tajam-tajamnya. Pokoknya kalian bisa bayangkan lah. Tapi kalau si PCX ini itu ketika kita lihat secara kasat mata, secara luas itu seperti anjay gitu guys, seperti dog ya, seperti bulldog lah, seperti itu. Takut lah gitu, takut kena beret guys, seperti dog ya, bulldog gitu ya, pesek-peseknya, kemudian lakukannya. Cuman perbedaannya dengan NMAX yang sebelumnya, generasi sebelumnya itu memang agak ngembung guys, di bagian boncengan ya, di bagian sayap bagian belakang itu lebih gede. Jadi feel berkendara si boncengers itu lebih ngangkang si kakinya guys. Tapi berbeda dengan NMAX generasi ini, generasi sekarang tahun 2024 ya, kemarin itu baru di launching, itu agak lebih ramping. Jadi si posisi berkendara atau ergonomi berkendara itu lebih nggak terlalu ngangkang guys. Jadi lebih memberikan feel yang lebih nyaman untuk si boncengers dan si bikers juga guys ya. Ya karena memang ya kali gitu ya, semakin ada generasi-generasi selanjutnya tidak diperbaiki atau tidak dipoles, tidak ada improvisasi kan tidak mungkin ya guys ya. Jadi ya sangat-sangat wajar sekali ketika memang dari generasi yang sekarang kemudian generasi selanjutnya ada beberapa improvisasi dari itu segi desain ataupun dari segi apapun ya guys ya. Nah itu ya fiturnya dari segi desain ya guys ya. Terus yang gue rasakan juga ini speedometernya cukup nyaman guys ternyata ya. Kita bisa lihat gitu sambil berjalan atau sambil kita berkendara, melihat speedometernya itu cukup elegan lah. Jadi sudah terbalik warnanya ya. Waktu itu kan si nomornya atau si indikator yang bergeraknya ini warnanya hitam dan layarnya warnanya putih guys. Dan sekarang sudah dinegatifkan, sudah dibalikkan menjadi yang layarnya tadinya putih menjadi hitam atau kebiru-biruan seperti ini, dan si indikatornya berwarna putih. Jadi keuntungannya gitu ya, bisa dilihat secara jelas ketika suasana terik ya, suasana terang seperti ini gitu. Dan keunggulannya atau fitur yang ada pada motor NMAX Turbo ini sudah memiliki charge ya, electronic charge ya, elektronik ya namanya, charging gitu ya, maksudnya sudah memiliki lubang charging yang ada di dashboard sebelah kiri gua ini guys, yang gak ada tutupnya. Berbeda dengan PCX itu memiliki tutup di sebelah kanan dan kiri, sedangkan ini tidak ada tutupnya guys ya.
Enggak, maksudnya si PCX itu hanya satu guys, tapi ada tutupnya. Berbeda dengan NMAX, ini memiliki dua dashboard gitu guys. Jadi ini sebenarnya gua tuh di belakang ada istri gua guys ya. Jadi gua sama istri nih habis ke rumah istri gitu main, dan kebetulan banget di Jalan Pantura. Waktu dulu memang gue di Jalan Pantura itu pakai Supra guys, karena udah ada NMAX gitu ya, supaya istri gue juga nyaman. Tapi jujur, feel berkendara Supra di Jalan Pantura itu lebih keren guys ya, daripada menggunakan NMAX ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi fitur unggulannya yaitu dari segi charging. Jadi kalian bisa membeli secara terpisah ya untuk si tutupnya ini guys. Ada kok di online, cuman gue belum sempat aja belinya ya, karena memang motor ini juga jarang digunakan kemana-mana gitu guys. Cuman cukup di rumah aja dan dikendarai ketika jauh-jauh aja guys ya. Dan fitur selanjutnya yang ada di motor NMAX Turbo ini sudah memiliki VVA ya guys ya. Jadi si VVA ini gue juga kurang paham ya, gue juga nggak baca Google gitu. Gue cuman yang gue rasakan, VVA ini bakal aktif ketika gue berkecepatannya agak tinggi guys ya. Maksudnya ketika gua berada di 80 km ke atas, si VVA-nya tuh aktif di sini, guys. Jadi memberikan feel berkendara yang seimbang gitu, memberikan suatu keseimbangan ketika kita berkendara gitu, guys ya. Jadi tidak goyang-goyang kemana-mana gitu. Pokoknya si tarikan atau si torsi itu seimbang, guys, ketika si VVA-nya aktif gitu ya. Itu fitur yang selanjutnya. Kemudian fitur yang selanjutnya lagi yaitu si motor NMAX Turbo ini sudah memiliki traction control guys. Dan yang gua rasakan, traction control itu berfungsi ketika jalanan becek ya, atau jalanan bergelombang. Ya jalanan becek lah umumnya gitu. Ketika jalanan becek kemudian kita kencang, itu ban tidak akan slip guys. Itu fungsinya si traction control gitu. Kalau misalkan gua salah, silahkan koreksi ya, tulis di kolom komentar. Kemudian ya ini juga termasuk unggulan ya. Unggulan itu memiliki bagasi yang cukup besar guys. Kurang lebih berapa liter ya, 21 liter atau 22 liter guys ya. Pokoknya segitulah. Jadi motor ini cocok banget digunakan untuk kalian yang ketika sudah beristri dan sudah punya anak guys. Ya bayangkan kalian mau kemana gitu ya, nggak kayak si Supra kan. Di Supra kan dicantolin kadang ya guys ya. Ketika ingin memiliki atau membawa barang banyak, otomatis kan kita harus bikin bagasi lah di belakang atau ya kardus gitu. Tersendiri Supra guys, ketika mudik waktu zaman dulu ya, zaman di tahun 2007-an gitu, Supra kan dikasih kayu palang di belakang seperti itu guys ya. Tapi ini enggak guys, simple banget gitu. Kita cuman hanya tinggal menaruh saja dengan bagasi yang cukup lebar seperti itu, kemudian tinggal ditutup, krep, udah safety, aman gitu guys. Kemudian kapasitas bahan bakarnya juga cukup banyak guys. Kalau nggak salah 7,1 liter ya, kalau nggak salah ya guys. Kalau gua salah dalam penjelasan ini silahkan kalian komen ya. Jadi kalian juga nggak perlu takut ketika kalian ingin berkendara jauh. Kalian isi bensin aja guys, full gitu. Kalian udah tinggal menikmati perjalanan aja gitu. Karena bensin konsumsi bahan bakar di motor NMAX Turbo ini juga cukup irit kok guys. Nah kalian bisa lihat di situ average-nya ya. Sebentar. Nah, average-nya itu kurang lebih 42,3 km per liter guys. Aduh ini ngagokin banget sumpah cuy. Salip-salip atuh cuy. Nah guys, waktu dulu gue pengen beli motor kayak gitu guys. Ternyata memang menyiksa banget ya guys ya, ketika kita sudah beristri dan misalkan punya anak gitu, bayi lagi guys. Aslinya memang yang itu motor idaman gue juga guys waktu dulu, motor Prindavan kata istri gue guys. Cuman nah ini motornya nih yang generasi V2 motor impian gue waktu dulu. Cuman gue juga nggak tahu kesambet apa bisa beli NMAX ini guys. Oke guys, mungkin cukup sekian ya pembahasan fitur-fitur yang gue ketahui sejauh ini dengan di 2000 km ini. Pengetahuan gue mengenai si NMAX Turbo itu cukup baru segitu lah maksudnya gitu ya, belum tahu jauh mengenai si NMAX Turbo ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video gue dari awal sampai akhir, dan jangan bosan-bosan untuk mendengarkan ocehan gue ya. Ketika kalian ingin memiliki ide atau bikinin konten ini bang, silahkan kalian komentar di kolom komentar, tersedia untuk kalian ya guys ya. Dan terima kasih juga yang telah mengikuti Banyak MV dari awal hingga akhir ini. Dari 0 subscriber sampai sekarang sudah 600-an subscriber yang mau OTW ke 700 subscriber ya guys ya.
terus dukung channel gua guys ya. Semoga kalian juga bisa menjadi orang yang sukses dan menjadi kebanggaan keluarga kalian. Oke, terima kasih and see you the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and done.